Waktunya bangun. Gelap tidak terlihat lagi. Bayang indah mata itu membuat rasa ini makin tidak karuan. Teringat sedikit kisah tentang mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nyala silau cahaya dunia menunjukkan segalanya. Labirin di dalam kepala penuh pemikiran tentang mimpi dan bagaimana menjalankan mimpi. Menghindari hal-hal negatif dari kelap-kelipnya masa muda, belajar dan mencoba adalah langkah paling tepat untuk diambil. Menantang kerasnya zaman sambil berpikir tentang bagaimana menjadi lilin di tengah kegelapan. Menarik bukan? Seperti anak muda pada umumnya. Selalu menghabiskan waktu mencari tahu segala sesuatu, menemukan misteri tentang keresahan sekitar, melakukan hal-hal kecil bermanfaat yang didapat dari jendela dunia, yaitu buku. Sebab semua ada di dalam buku. Dan cerita ini berawal dari perpustakaan Merauke. Bang, sudah kah? Oh iya, sudah. Selanjutnya, Permisi kak, saya ingin balikan buku. oh iya, makasih. Ini kak, kartu member saya sudah hampir habis. Kira-kira kalau saya mau perpanjang gimana ya? Oh iya, boleh, di saya. Mana saya lihat kartunya? Roni. Saya lihat-lihat kayaknya perpustakaan makin lama makin sepi. Kenapa ya? Aduh, begitu sudah perkembangan zaman sekarang. Semua kan sudah pada pakai HP canggih tuh. Jadi wajar saja kalau minat buku sudah semakin menurun. Sebenarnya tidak juga sih. Saya juga pengguna media sosial. Ya, Tetap dengan minat baca yang sama. Saya pikir tergantung individunya sih. ya begitulah. Oh ya, kartunya sudah jadi. Baik, terima kasih banyak kalau gitu. Ya, silakan. Saya izin ke dalam ya. Silakan. Permisi kakak, saya bisa tanya beberapa judul buku kak? Sabar ya, Kok lama sekali? sabar Vander. Ini saya ada cari saya punya judul buku ini. Kita jalan sudah. Dong tunggu kita. Saya tunggu kau di luar. Permisi dek, ada yang bisa saya bantu? Terada kakak, nanti berpotong lagi. Tidak apa, mari, biar saya bantu. Aduh kakak, ini saya harus pergi karena ada yang tunggu saya di luar jadi. Oh tidak apa-apa kalau gitu, saya minta nama buku sama nomor kontaknya. Nanti kalau sudah ada, saya hubungi. Belek, terima kasih kakak. Ini nomor kontaknya. Ini kakak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ini laki-laki yang di perpustakaan toh? Oh iya, Lagi-lagi siapa? kita mau jalan kah? Ya sudah. Dong tunggu kita. Oke. Ambil saja jaket sekalian yang tadi. Saya mau tanya kamu orang dulu. Kira-kira kalian rasa asik atau tidak punya teman yang terlalu masa diri pintar? Terasik kaks, Dok tuh terlalu serius, terlalu bisa diajak bercanda. Pacar saya ini lagi dekat dengan orang-orang kayak begitu. Maksudnya bagaimana Vander? Kau tidak usah pura-pura tidak tahu. Saya dengar tadi apa yang kau bilang di situ. Kenapa mesti bahas di sini, Kak? Ini ada kau punya teman-teman loh. Sudah. Kita lanjut nongkrong saja, cerita-cerita saja seperti biasa. Halo men. Oke men. Baik. Halo kakak. Halo adek. Duduk. Iya. Baru bagaimana? Begini kakak, apa siapa buku yang kemarin tuh? Oh iya, hampir lupa. Kita ke situ. Oh iya. Ayo. Oke. Di sebelah sini kalau tidak salah. Sabar.
Ada nih. Sesuai permintaan, Erwin Rommel, The Desert Fox. Oh, ini ya bukunya. Ya, ini. Sabar. Jadi kakak sudah tahu isinya. Kakak bisa cerita sedikit kah tentang isinya? Isinya itu tentang Jerman Perang Dunia Kedua saat itu. Bagaimana strategi perangnya mereka sebenarnya membuat mereka harus menang. Tapi nyatanya mereka kalah. Pelajaran yang bisa diambil adalah strategi perang yang sangat baik dalam buku ini. Menarik sekali ya. Sangat. Kakak nih memang luar biasa. Kelihatan sekali kalau orang yang rajin di perpustakaan nih. Kelihatan kayak kakak nih, cerdas, pintar. Saya sendiri kayak termotivasi untuk bisa seperti kakak yang rajin membaca begitu. Mari silakan duduk, Dek. Kakak apa kabar? Kakak nih macam jarang kelihatan di perpustakaan kak. Begitu sudah. Minta. Jadi begini, sekarang kau ada komunikasi belakang saya. Vander, kau tenang dulu kak. Kau jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sudah, kamu lanjut sudah. Aduh kakak, saya minta maaf sekali ya. Tidak apa-apa, Dek. Tapi saya ada urusan di tempat lain. Saya izin pamit duluan ya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini saya lagi bahas tentang hal itu sih. Pagi. Yuk pagi. Pagi. Sepertinya topik kalian lagi seru nih. Nah, kebetulan orang yang lebih paham ada datang. Iya betul sekali, akhirnya yang pakar datang juga. Kakak tahu tidak kenapa tingkat buta huruf di Papua tinggi? Sebenarnya banyak faktor, tapi menarik sekali. Jadi kalau yang pernah saya baca, menurut Susenas tahun 2013, angka buta huruf di Provinsi Papua mencapai 32,69%, yang artinya hanya 67,31% penduduk berumur 15 tahun di Provinsi Papua yang bisa membaca dan menulis. Apakah tidak ada cara lain untuk mengurangi hal itu? Bagaimana menurut Samantha? Kalau menurut saya sih, itu bukan hal yang mudah. Minimal kita harus menularkan minat baca dan belajar baca terlebih dahulu. Dan itu susah loh. Kalau saya pikir, jika kita berpikir luas dan besar, memang itu sulit. Tapi jika kita coba dahulu di sekitar kita, mulai dari hal-hal kecil, saya pikir ini tidak sulit. Contohnya, kita mencoba hal ini mendapat beberapa anak kecil, katakan anak masa depan. Hitunglah 5 sampai dengan 10 anak. Dan ketika orang lain tergerak untuk melakukan ini, saya pikir kita sudah ikut menyelamatkan generasi. Oh iya, betul-betul. Saya juga ingat, saya pernah lihat kakak punya postingan di media sosial. Itu kakak bikin apa? Nah itu, kebetulan kalian sudah lihat. Itu hobi saya sih, mengajar anak-anak putus sekolah atau yang tidak lagi bersekolah. Minimal mereka bisa membaca sebagai modal untuk ke depan. Kebetulan siang ini saya mau ketemu dengan mereka. Kalian mau ikut sekarang? Oke. Ayo. Selamat datang di tempat kami, Rumah Pembelajaran Befak Daud, Merauke. Mereka adalah anak-anak yang kami didik, menularkan kebiasaan membaca, belajar, dan mencintai ilmu pengetahuan. Mereka adalah generasi Papua yang kami sebut dengan anak-anak masa depan. Senyum yang penuh cinta, teriakan yang begitu ceria. Kata mereka anak-anak itu, dokter, pengusaha, politisi, aku bercita-cita. Aku heran, kenapa asing dengan bangsa sendiri? Padahal, tanahku tempat pertama mentari terbit menunaikan janji. Aku bingung, kuatnya seteguh itu mereka bertahan. Sejuta nasionalis kami tak mampu menandingi seorang anak yang bahkan belajar pun baginya terasa berat. Aku berpikir, Papua ini tanahku. Kau tak pernah menuntut kaya raya meski dibesarkan di atas hamparan emas. Kau tak pernah menuntut ganti rugi meski bertahun-tahun rumahmu tak diterangi cahaya lampu. Kau tak pernah menuntut maaf sekalipun kau hanya dimanfaatkan berkali-kali. Aku dan kalian adalah anak masa depan Papua.
di dalam kesederhanaan bersama menumpuk ilmu demi cipta dan cintaku Adik-adik. pada tanah yang berharap yang indah di esok hari. Karon, tadi bagus ya? Apa itu? Iya, kegiatan tadi. Setelah saya lihat apa yang ada di depan kita nih, sebenarnya kita nih hanya perlu kesadaran saja. Tapi memang masih banyak yang masih acuh tak acuh. Dan hari ini saya rasa perlu sekali kita nih untuk anak-anak muda nih khususnya untuk terlibat dalam hal-hal begini dibandingkan hanya sibuk dengan ketompu kesenangan pribadi begitu. Mungkin seperti itu. Kakak, berarti kita nih punya PR besar ya, khususnya untuk kita anak-anak muda zaman sekarang ini. Ya itu harusnya menjadi PR kita. Tapi langkah awal adalah kita tularkan dulu kebiasaan membaca. Setelah itu baru kita bisa sampai ke tahap selanjutnya. Kita punya perpustakaan, menyediakan segala macam referensi. Namun sekarang masalahnya adalah mindset. Bagaimana menghilangkan kejenuhan membaca sehingga mengasihkan, ya dengan kegiatan-kegiatan positif yang menarik dan memiliki output yang jelas. Itu betul sekali kakak, itu menjadi tantangan kita generasi milenial sekarang ini. Makanya itu, mari kita berpikir bersama. Bersama kita pasti bisa. Yaps. Pagi kakak. Pagi. Weh, saya ada punya kabar baik buat kalian dua nih. Apa tuh kakak? Nah, jadi tadi malam saya ada komunikasi dengan Bapak Kepala Perpustakaan. Terus ada program bagi buku gratis. Jadi saya ceritakan tentang kelompok mengajar kalian tuh. Jadi Bapak tertarik untuk membantu. Ya tidak banyak sih, cuma buku. Ih, puji Tuhan sekali kakak. Syukur sudah kalau begitu. Terima kasih ya kakak. Makasih ya bro. Selamat pagi semua. Pagi, ada apa? Tenang, saya maksud baik. Ayo duduk. Jadi, bagaimana? Jadi, saya mau minta maaf. Selama ini apa yang saya pikir, yang kalian buat, saya terharu mendengar anak-anak mereka bisa bahagia di tengah kesederhanaan. Saya dikuasai oleh ego dan cemburu yang berlebihan. Jadi saya mau meminta maaf dan saya mau bergabung bersama kalian. Baik, jika itu yang kau mau. Kita menerima siapa saja, yang penting pada tujuan yang sama, membagikan kebaikan melalui buku. Sebab semua ada di buku. Mulai dari yang baik sampai yang buruk. Tergantung kita mau pilih yang mana. Tapi karena kawan kau sudah mau bergabung dengan kita, mari kita bersama-sama menjadi satu adanya dalam satu visi. Pele Vander, saya senang sekali kau berubah. Ternyata saya juga salah selama ini.